Hujan malam itu turun seperti cambuk dari langit, menghantam atap-atap seng di kawasan Kumuh Cipinang. Di tengah suara hujan yang ganas, seorang anak kecil berumur 8 tahun berdiri memeluk lutut di sudut rumah reyotnya. Dialah John Kay, tubuhnya kurus, tapi matanya memiliki cahaya yang berbeda, cahaya seorang anak yang dipaksa tumbuh lebih cepat dari semestinya. Ayahnya mabuk, ibu menangis terseduh-seduh sambil menahan memar di wajahnya. Di luar, terdengar teriakan para preman kampung yang menagih hutang macet keluarganya. "Keluar, jangan sembunyi." Suara itu meledak seperti bom. John tak berkutik. Di rumah itu, ketakutan sudah menjadi tamu yang menetap setiap malam. Ketika pintu rumah tendang dan terbuka paksa, John melihat ayahnya terseret ke lantai tanah basah. Salah satu preman menatap John dan tersenyum sinis. "Lihat baik-baik, anak kecil. Dunia ini bukan tempat bagi yang lemah." Kalimat itu memahat luka dalam yang tak pernah hilang sepanjang hidupnya. Ibu John berusaha menahan, namun ia didorong hingga terjatuh. Semua terjadi sangat cepat, teriakan, suara hantaman, dan kemudian ketenangan yang mencekam. Setelah para preman pergi, John berlutut di samping ayahnya yang terkapar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang menggigit hatinya, bukan sekadar takut, tapi juga marah. Malam itu, John keluar rumah sendirian. Ia berjalan di bawah hujan tanpa payung, tanpa tujuan. Air mata bercampur dengan air hujan, dingin menyusup ke tulang, namun pikirannya membara. Ia tidak mengerti segalanya, tapi satu hal jelas, tidak ada yang akan menolong orang lemah seperti keluarganya. Di ujung gang, ia melihat para preman itu tertawa-tawa di sebuah warung. Mereka memakan mie panas, seolah tak terjadi apa-apa. John bersembunyi di balik drum besi, memperhatikan mereka lama sekali. Dalam diam, ia mengukir wajah-wajah itu dalam ingatannya. "Kelak," gumamnya pelan, "orang-orang seperti kalian akan takut pada namaku." Ketika ia kembali ke rumah, ibunya telah tertidur kelelahan sambil memeluk adiknya yang masih bayi. Rumah itu masih berantakan, tapi John membersihkannya diam-diam. Malam dingin itu ia belajar sesuatu yang mengubah hidupnya, bahwa rasa takut bisa membuat seseorang hancur, tapi kemarahan bisa membuat seseorang berdiri. Di usianya yang masih kecil, John bersumpah pada dirinya sendiri. Suara hujan menjadi saksi ketika ia berkata dalam hati, "Aku tidak akan miskin seumur hidup. Aku tidak akan diinjak-injak. Jika dunia ini keras, aku akan menjadi lebih keras darinya." Dan malam itu, di antara hujan, luka, dan gelap, lahirlah sosok yang kelak mengguncang Jabodetabek dengan nama yang akan dikenang semua orang. Tahun-tahun berlalu seperti angin yang tak pernah berhenti menusuk. Setelah malam kelam yang menghancurkan masa kecilnya, John tumbuh menjadi remaja dengan sorot mata yang tak lagi mengenal takut. Ia bekerja serabutan, mengangkut barang di pasar, mencuci mobil, hingga menjaga lapak parkir ilegal. Setiap rupiah yang ia dapat ia simpan, seolah uang bisa membangun dinding yang melindunginya dari masa lalu. Namun, dunia tempat ia hidup tidak pernah benar-benar memberikan kesempatan. Suatu sore, ketika ia baru selesai mengangkut karung beras, sekelompok preman memalak seluruh pemuda pasar. Pemuda-pemuda lain pasrah, tapi John justru menatap sang pemalak dengan dingin. Tatapan itu membuat si preman marah, lalu mendorong John hingga jatuh. Alih-alih takut, John bangkit. Tatapannya gelap namun tenang, dan itu membuat sang pemalak ragu sejenak. Insiden itu ternyata menarik perhatian seseorang, Rambo, seorang penagih utang senior yang disegani di kawasan itu. Rambo mendekati John dan berkata, "Anak, kau punya mata yang berbeda. Mata orang yang tak mau ditakut-takuti." Sejak hari itu, John kerap diajak bekerja sebagai pengantar pesan. Awalnya sekadar mengetuk pintu dan memberi peringatan, namun lama-lama pekerjaannya semakin gelap. Rambo mengajarkan banyak hal, bagaimana membaca gestur orang yang berbohong, bagaimana menilai rumah target hanya dari bau udara, hingga bagaimana mengintimidasi tanpa menyentuh. "Dunia ini sederhana," kata Rambo pada suatu malam sambil merokok, "entah kau ditakuti, atau kau menakuti." Kalimat itu terpatri kuat dalam diri John. Namun, pekerjaan itu bukan tanpa harga. John menyaksikan bagaimana utang bisa menghancurkan keluarga, seperti keluarganya dulu. Ia melihat seorang ayah meronta menangis ketika motornya ditarik. Ia melihat ibu-ibu memohon dengan getir saat diberi ultimatum. Setiap kejadian itu menusuk masa lalunya, tapi bukannya melemah, ia justru semakin menguat. Ia mulai memisahkan perasaannya dari pekerjaannya,
membangun tembok yang tidak lagi dapat ditembus belas kasihan. Suatu malam, Rambo mengajak John mengikuti penagihan besar di daerah Cakung. Targetnya dikenal keras kepala dan berbahaya. Saat pintu rumah dibuka, target langsung menyerang dengan parang. Tanpa sempat berpikir, John menendang meja ke arah pria itu dan menjatuhkannya. Rambo tertegun. Cepat, tepat, tidak ragu, ucapnya setelah target berhasil diamankan. Kau bukan lagi anak pasar. Kau calon legenda. Ucapan itu seperti api yang menyalakan ambisi dalam diri John. Ia mulai diserahi tugas-tugas yang lebih besar. Reputasinya sebagai penagih muda yang tak kenal takut mulai terdengar di pelosok Jabodetabek, dan itu hanya permulaan. John paham, dunia yang ia masuki ini tak akan memberinya jalan kembali. Tapi di sanalah ia merasa paling hidup. Suatu malam, ketika ia berdiri di jembatan penyeberangan, menatap lampu-lampu kota yang gemerlap seperti bintang buatan manusia, John berkata pada dirinya sendiri, jika aku ingin bertahan, aku harus lebih keras dari semua ini. Dan jika aku ingin menang, aku harus menjadi seseorang yang tak bisa diabaikan. Sejak saat itu, ia tak lagi sekadar anak yang bertahan hidup, ia mulai berubah menjadi kekuatan baru yang menunggu untuk bangkit. Nama John Kay mulai bergema di lorong-lorong gelap Jakarta. Awalnya hanya bisik-bisik kecil di antara para penagih muda, namun lama-lama berubah menjadi cerita yang beredar di warung kopi, terminal angkot, hingga bar-bar malam. Mereka menyebutnya, anak Rambo, bukan hanya karena ia dibina oleh Rambo, tetapi karena keberaniannya seperti tidak punya batas. Hingga suatu ketika, keberanian itu diuji dalam cara yang tak pernah ia duga. Sebuah perusahaan investasi gelap meminta bantuan Rambo untuk menagih utang pada seorang pengusaha yang sudah menunggak puluhan juta. Rambo membawa John sebagai tangan kanan. Namun saat tiba di rumah besar target, situasi langsung memanas. Pengusaha itu membawa belasan penjaga bayaran. Kau pikir kami takut pada 2 orang saja? Teriak salah satu penjaga sambil mengacungkan tongkat besi. Tapi tatapan John yang tajam membuat mereka terhenti, seolah ada sesuatu yang tidak mereka pahami sedang mengawasi mereka. Ketegangan berubah menjadi kekacauan. Para penjaga menyerbu, dan Rambo kerepotan menghadapi jumlah mereka. John bergerak seperti bayangan, cepat, dingin, dan tanpa ragu. Ia mendorong lemari kaca, memukul dengan kursi, menendang kaki lawan hingga roboh. Tindakan brutal namun terukur. Dalam hitungan menit, penjaga-penjaga itu tumbang. Sang pengusaha, gemetar melihatnya, menyerahkan buku cek tanpa perlawanan. Malam itu, Rambo memandang John lama sekali. Anak, katanya pelan, kau sudah melewati guru. Kau bukan lagi sekadar penagih. Kau adalah seseorang yang bahkan para penjahat pun takut untuk hadapi. Kalimat itu menegaskan transisi John dari murid menjadi sosok yang mulai diperhitungkan di dunia penagihan. Kabar keberanian John menyebar cepat. Para pemilik modal gelap, rentenir, hingga oknum-oknum tertentu mulai mencari jasanya. Ia menerima pekerjaan yang dianggap mustahil, menagih uang dari lintah darat yang justru menipu kliennya, menarik aset dari anggota geng yang melarikan motor, hingga menangani kasus keluarga kaya yang diam-diam terlilit utang judi. Setiap tugas selalu berakhir dengan satu pola, target menyerah, John pulang tanpa luka. Namun semakin namanya naik, semakin banyak pula yang membencinya. Para penagih senior lain merasa posisinya terancam. Mereka melihat John sebagai pendatang baru, yang terlalu cepat melejit. Beberapa mulai menyebarkan fitnah, ada pula yang mencoba menjatuhkannya lewat rencana kotor. John tahu, dunia ini tidak pernah mengizinkan seseorang naik terlalu tinggi tanpa konsekuensi. Pada suatu malam, sebuah motor mengikuti John dari belakang. Saat jalanan sepi, 2 penunggang motor itu menodongnya dengan pisau. Ini wilayah kami, bocah. Turun dari panggung, kata salah satunya. John hanya tersenyum tipis. Jika para preman pasar dulu ingin ia ketakutan, kini dunia yang sama justru memberinya tempat untuk membalas. Serangan itu gagal total, 2 orang itu ia lumpuhkan tanpa belas kasihan. Ia tahu ini baru awal. Dalam gelapnya malam Jakarta, John berdiri di atas jembatan penyeberangan yang pernah ia datangi di masa remaja. Namun kini ia berbeda. Kota yang dulu tampak seperti raksasa yang siap menelannya, sekarang berada di bawah kakinya, melihatnya, mengakui kekuatannya. Dengan napas berat namun penuh tekad, John berbisik pada dirinya sendiri, ini baru permulaan. Dunia akan tahu siapa aku. Dan dengan itu, lahirlah legenda penagih yang kelak mengguncang seluruh Jabodetabek.
Ketenaran John Kay sebagai penagih yang tak pernah gagal membawa perubahan besar dalam hidupnya. Tahun-tahun berlalu, dan di balik reputasinya yang mengerikan, John menata kekayaannya dengan cara yang tidak dilakukan penagih kebanyakan. Ia mulai membeli tanah-tanah kecil di daerah pinggiran Jakarta, lahan yang dulu dianggap tak bernilai. Namun John, dengan insting tajamnya, tahu bahwa kota sedang tumbuh, dan tanah adalah emas bagi mereka yang sabar menunggu. Rambo, yang semakin tua, mulai jarang turun ke lapangan. Ia sering duduk di teras rumah sambil memandang John mengatur jadwal penagihan, mengelola pemasukan, hingga berbicara dengan para investor gelap. "Kau bukan hanya tukang pukul, John," kata Rambo suatu sore. "Kau punya kepala seorang raja." Disebut begitu membuat John merenung, ia menginginkan lebih dari sekadar ditakuti. Ia ingin dihormati. Dari tanah-tanah murahan itu, John membangun garasi-garasi truk, rumah kos sederhana, hingga tempat parkir malam untuk kendaraan ekspedisi. Keuntungan mengalir deras. Dalam 3 tahun, asetnya melonjak bernilai miliaran. Namun kekayaan itu tidak pernah benar-benar bersih. Di balik uang yang ia dapat, ada keringat, ancaman, dan rasa takut orang-orang yang ia paksa melunasi utang. Meski begitu, John berbeda dari penagih kebanyakan. Ia mulai menerapkan aturan, tidak melibatkan anak-anak, tidak menyentuh keluarga yang tidak ada kaitannya, dan tidak mengambil lebih dari yang seharusnya. Beberapa menertawakan prinsip itu, tapi justru alasan itulah membuat para klien semakin mempercayainya. Di dunia gelap, aturan, betapapun tipisnya, adalah mata uang yang lebih berharga dari peluru. Suatu malam, John berdiri di depan ruko besar yang baru saja ia beli. Dulu bangunan itu hanyalah gudang kosong yang dipenuhi tikus. Kini, dengan renovasi besar-besaran, ruko itu menjadi markas operasi penagihan terbesarnya. Di dalamnya terdapat puluhan anak buah yang siap diperintah. Mereka menyebut tempat itu kandang baja, karena siapapun yang masuk dengan utang, pasti keluar dengan pelajaran pahit. Namun semakin besar kekayaan dan kekuasaannya, semakin banyak mata yang memandangnya dengan iri. Para pesaingnya, penagih senior yang dulu menertawakan keberadaannya, mulai merasa terancam. Mereka tidak suka melihat seorang anak dari pasar kumuh kini mengendalikan jaringan besar. Beberapa mulai berbisik-bisik di bar gelap, merencanakan sesuatu yang tidak baik. Suatu malam, John tengah menghitung laporan keuangan ketika pintu ruko diketuk keras. Seorang anak buah masuk dengan wajah panik. "Bos, ada kabar buruk," katanya gemetar. "Gudang salah satu aset kita di Cikarang, dibakar orang. Api yang melahap gudang itu bukan sekadar serangan. Itu adalah pesan. Pesan dari seseorang yang ingin menjatuhkan kerajaan kecil yang telah susah payah ia bangun." John mengepalkan tangan, napasnya tajam seperti seseorang yang baru saja dikhianati. Ia tahu ini bukan pencuri biasa, bukan insiden sembarangan. Ini adalah langkah pertama dari perang yang lebih besar. Dengan suara rendah tapi penuh api, ia berkata, "Siapapun yang melakukan ini, mereka akan melihat apa artinya menyentuh milik John Kay." Dan malam itu, di balik gemerlap Jakarta yang tak pernah tidur, roda konflik mulai berputar menuju gelap yang lebih dalam. Api yang membakar gudang di Cikarang tidak hanya menghanguskan aset John, tetapi juga merobek kewibawaannya di mata para klien gelap yang mempercayakan bisnis padanya. Kabar itu menyebar cepat seperti wabah, beberapa menyebutnya kecelakaan, namun kebanyakan tahu bahwa itu adalah langkah pembuka dari seseorang yang ingin merebut kekuasaan John. Bagi John, ini bukan sekadar serangan fisik, ini penghinaan. Keesokan paginya, Rambo datang ke markas kandang baja, dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. "Ini bukan ulah anak baru," katanya sambil menatap lantai yang masih dipenuhi puing laporan. "Hanya orang yang tahu cara kerja dunia kita yang bisa menamparmu tepat di wajah." John diam, namun dadanya bergejolak. Ia tahu ada yang sedang bersembunyi di balik bayangan, mengamati langkahnya. Beberapa hari kemudian, serangan kedua datang. Sebuah truk pengangkut barang-barang logistik yang dikelola John dicegat oleh kelompok bersenjata. Muatan bernilai ratusan juta rupiah seketika. Pelaku bergerak cepat, terkoordinasi, dan jelas mengetahui jadwal truk tersebut. "Ini orang dalam," gumam John dengan rahang mengeras. Pengkhianatan itu terasa lebih menyakitkan daripada kerugian uangnya. Anak buah John mulai resah. Beberapa bahkan berani bertanya apakah mereka masih aman berada di kelompoknya. Di dunia gelap, ketakutan adalah racun yang bisa menghancurkan fondasi kekuasaan.
John berdiri di tengah markas, menatap semua yang hadir, dan berkata dengan suara yang tajam namun tenang, "Jika ada yang ingin keluar, keluar sekarang. Tapi ingat, dunia di luar sana jauh lebih kejam daripada aku. Tak ada yang berani bergerak." Di balik semua kejadian itu, satu nama mulai sering terdengar, Togar, seorang penagih senior dari wilayah utara. Ia dikenal licik, manipulatif, dan ambisius. Ia pernah mencoba membuat kesepakatan dengan Rambo bertahun lalu namun ditolak. Kini, dengan John naik sebagai kekuatan baru, Togar melihat kesempatan emas untuk merebut semua yang dulu tidak bisa ia dapatkan. Togar tidak hanya ingin mengambil wilayah John, ia ingin menghancurkan reputasinya. Ia menyebar rumor bahwa John menipu klien, bahwa ia mengambil lebih dari yang seharusnya, bahkan bahwa John sudah tidak terkendali. Rumor itu ditambah dengan serangan-serangan terencana membuat dunia gelap mulai goyah memandang John. Ini bukan lagi perang fisik. Ini perang penuh racun. Suatu malam, ketika John tengah memeriksa catatan siapa saja yang mungkin membocorkan informasi kepada Togar, ia menerima pesan lewat ponsel Burner, "Kau tidak pantas berada di atas. Giliranmu jatuh." Tak ada nama pengirim, namun ia tahu siapa yang mengirimnya. Matanya meredup, bukan oleh ketakutan, tapi oleh tekad yang semakin beku. Ia sadar perang ini tidak lagi bisa dihindari. John keluar ke balkon markas, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelip seperti mata-mata yang mengawasinya. Rambo berdiri di belakangnya, diam. "Perang sudah dimulai, John," katanya akhirnya. "Dan perang melawan bayangan, selalu yang paling berbahaya." John menarik napas panjang, lalu menjawab pelan namun penuh api, "Kalau mereka ingin perang, aku akan tunjukkan siapa yang mereka tantang." Pada malam itulah, musuh dari bayangan resmi menjadi mimpi buruk yang akan menghancurkan semua yang pernah ia bangun. Malam itu, suasana kandang baja terasa lebih sunyi daripada biasanya. Anak buah John berpatroli dengan wajah tegang, seakan udara di sekeliling mereka dipenuhi ancaman yang tak terlihat. John duduk di ruang rapat, dikelilingi peta wilayah, laporan pengiriman, dan daftar nama-nama yang ia curigai sebagai dalang kebocoran informasi. Namun semakin ia menelusuri semuanya, semakin jelas satu hal, ada seseorang dari dalam yang menusuk punggungnya. Rambo yang duduk di hadapannya tampak lebih gelap dari biasanya. "Pengkhianat tidak berada jauh dari meja kita," katanya sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di permukaan meja kayu. "Togar terlalu licik untuk bergerak tanpa mata-mata. Dan mata-mata itu, pasti seseorang yang kau sentuh kepercayaannya." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk langsung ke dada John. Beberapa hari kemudian, John memimpin operasi penagihan di sebuah gudang tua di Bekasi. Targetnya bukan orang besar, hanya pengusaha kecil yang menunggak pembayaran. Namun dari awal John merasa ada yang janggal, pintu belakang terbuka sedikit, lampu-lampu padam, dan udara terasa tebal. Saat ia melangkah masuk, Rambo tiba-tiba berteriak, "John, perangkap!" Tapi teriakan itu terlambat. Ledakan keras mengguncang gudang. Debu dan serpihan kayu beterbangan. John terlempar beberapa meter dan jatuh keras menghantam tumpukan karung. Telinganya berdenging, tubuhnya perih, namun pikirannya tetap sadar. Dari balik asap, ia melihat bayangan-bayangan bergerak cepat, membawa senjata tumpul dan rantai. Mereka bukan sekadar penjaga, mereka sudah menunggu. Pertarungan berlangsung brutal. Meski tubuhnya luka-luka, John bertahan dengan gigih. Ia menangkis, menghantam, menggertakkan gigi menghadapi rasa sakit. Namun jumlah musuh tak sebanding. Saat salah satu dari mereka mengayunkan linggis menuju kepala John, Rambo menerjang masuk dan menahan serangan itu. "Lari, John!" teriaknya. Tapi John tahu, jika ia lari, Rambo akan mati. Dunia gelap tidak memberi ruang untuk pengecut. Dengan tenaga tersisa, John menyeret Rambo keluar dari gudang yang mulai runtuh. Mereka berdua terkapar di luar, napas terengah. Saat kendaraan musuh melaju pergi, John melihat tulisan kecil di pintu mobil mereka, tanda milik kelompok Togar. Namun satu hal yang lebih menyakitkan dari serangan itu bukanlah luka fisik, melainkan fakta bahwa jadwal operasi ini hanya diketahui oleh 4 orang, dan salah satunya pasti pengkhianat. Malam itu, John kembali ke markas dengan wajah penuh debu dan darah. Anak buahnya terdiam melihat kondisi kedua pemimpin mereka. Rambo langsung dilarikan ke ruangan belakang untuk dirawat, sedangkan John berdiri di tengah ruangan dengan mata yang membara. "Ada tikus di antara kita," ucapnya pelan, namun suaranya menggema seperti petir.
Dan tikus itu, akan kuangkat hidup-hidup dari lubangnya. Ketika semua anak buahnya membungkuk menandakan hormat, John berjalan sendirian menuju ruang atas markas, menatap jendela besar yang memperlihatkan lampu-lampu kota. Kali ini, Jakarta terasa lebih dingin, lebih mengancam. Ia mengepalkan tangan, merasakan denyut nadi di lengan yang belum sembuh. Dalam hati, ia bersumpah, tidak ada yang mengkhianati John Kay dan hidup dengan tenang. Pengkhianatan ini bukan akhir, ini adalah deklarasi perang yang sebenar-benarnya. Sejak insiden di Gudang Bekasi, dunia bawah Jabodetabek seperti berubah menjadi medan perang tak kasat mata. Setiap malam, kabar tentang penyerangan kecil, intimidasi, dan sabotase mengalir ke kandang baja. Togar dan kelompoknya bergerak seperti ular, diam, licik, dan mematikan. Mereka menyerang di waktu yang tak terduga dan menghilang tanpa jejak. John tahu, jika ia tidak membalas, maka seluruh wilayahnya akan dicap lemah. Dengan Rambo masih terbaring lemah akibat luka parah, John memikul beban kepemimpinan sendirian. Namun justru itu yang membuatnya semakin keras. Ia memerintahkan patroli 24 jam, memindahkan aset-aset penting, dan menempatkan mata-mata balasan di berbagai titik. Mereka pikir aku buta, katanya kepada anak buahnya. Tapi mulai hari ini, setiap langkah Togar akan menjadi napas terakhirnya. Serangan balasan pertama terjadi di terminal Pulau Gadung. Dua anak buah Togar sedang memalak sopir truk ketika John datang tanpa suara. Ia tidak membawa banyak orang, hanya 3 anak buah yang ia percaya sepenuhnya. Perkelahian berlangsung cepat namun brutal. Dalam beberapa menit, keduanya tumbang. John sengaja membiarkan salah satu dari mereka hidup, hanya untuk mengirim pesan, sampaikan pada Togar, aku tidak lari. Aku datang untuknya. Balasan itu membuat dunia gelap bergemuruh. Dalam satu malam, nama John kembali menggema di antara para pemain bawah tanah. Namun efeknya tidak berhenti di sana. Togar membalas dengan serangan lebih besar, salah satu gudang logistik John dijarah, dan seorang penjaga tewas. Kemarahan John memuncak. Ini bukan lagi sekadar rebutan wilayah, ini sudah menjadi serangan terhadap harga dirinya. Malam berikutnya, John memimpin konvoi kendaraan melintasi jalanan Jakarta. Lampu-lampu kota berkelebat di kaca mobil hitamnya, menciptakan bayangan yang bergerak cepat. Semua persiapan sudah matang, intel, rute kabur, hingga lokasi pertemuan musuh. John mengenakan sarung tangan kulit hitam, wajahnya dingin seperti batu. Kalau perang yang mereka mau, katanya pelan, perang yang akan mereka dapatkan. Pertempuran besar pecah di kawasan pergudangan dekat pelabuhan. Togar dan anak buahnya sudah menunggu dengan senjata tumpul dan senapan rakitan. Hujan turun deras, membuat tanah licin, namun tidak seorang pun di kubu John mundur. Pertarungan berlangsung kacau, suara benturan besi, teriakan, tubuh-tubuh jatuh. Di tengah kekacauan itu, John melawan 3 orang sekaligus, gerakannya cepat dan penuh amarah. Ketika konfrontasi memuncak, kedua kelompok sama-sama mulai kelelahan. Namun dalam sorot lampu gudang yang remang, John melihat sesuatu, siluet seseorang yang ia kenal baik. Bukan anak buah Togar, tapi seseorang dari pihaknya sendiri, berdiri di samping musuh. Pengkhianat itu menatapnya dengan wajah tanpa rasa bersalah, seakan menunggu momen tepat untuk menusuknya dari belakang. Detik itu juga, dunia John runtuh untuk kedua kalinya. Ia tidak hanya menghadapi musuh dari luar, tetapi juga orang yang ia percaya seumur hidup. Hujan, darah, dan api bercampur menjadi satu ketika John berteriak penuh kemarahan, "Kau!" Tapi sebelum ia dapat mengejar, pengkhianat itu menghilang ke balik lorong gelap. Sementara Togar tertawa lantang, suara tawanya terpantul di dinding-dinding beton. Perang ini baru dimulai, John. Dan malam itu, perang jalanan berubah menjadi perang pribadi yang jauh lebih mematikan. Malam itu Jakarta diguyur hujan deras, seolah langit sedang memuntahkan semua murka yang selama ini disimpannya. Di sebuah gudang tua di kawasan Kalideres, John Kay berdiri di tengah gelap sambil mengamati peti-peti kontainer yang baru tiba. Semua itu adalah aset penting, dokumen, surat, tanah, dan kontrak bisnis, yang selama ini disembunyikan dari musuh-musuhnya. Namun ada sesuatu yang mengganggu pikirannya malam itu, sebuah perasaan seperti ada mata asing yang mengawasinya dari kejauhan. Sementara para anak buahnya sibuk memindahkan peti-peti itu, Barnabas mendekat dengan wajah tegang. "Bos, ada kabar buruk. Orang-orang yang kemarin menyerang rumah persembunyian bukan kelompok sembarangan.
Nada bicaranya bergetar. Ini bukan hanya soal utang, mereka seperti sengaja ingin menghabisi kita. John tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lantai beton yang basah, seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar serangan balasan. Sejak serangan itu, John mulai percaya bahwa ada pengkhianat yang menyusup ke dalam lingkarannya. Tidak mungkin musuh bisa tahu lokasi aman yang hanya diketahui segelintir orang dan disimpan bertahun-tahun. Kecurigaan itu mengendap seperti racun. Di dunia gelap yang ia hidupi, pengkhianatan adalah dosa yang tak bisa dimaafkan. Dan malam ini, ia siap memastikan siapa yang berani bermain api di belakangnya. Di luar gudang, 2 mobil hitam tiba. Dari dalamnya keluar 3 orang pria berpakaian serba gelap. Mereka bukan anak buah John, tapi broker informasi kota, orang-orang yang berada di antara dunia mafia dan dunia bisnis. Mereka datang dengan sesuatu yang selama ini John butuhkan, identitas musuh yang mengincarnya. John mempersilakan mereka duduk, namun matanya tetap awas, kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Saat daftar nama disodorkan kepadanya, jantung John berdetak lebih kencang. Ada satu nama yang membuat darahnya mendidih, seseorang yang dulu pernah ia selamatkan, ia biayai hidupnya, bahkan ia anggap seperti keluarga. Nama yang selama ini ia percaya, ternyata berperan dalam menjual informasi tentang pergerakannya kepada kelompok rival. Pengkhianatan itu menusuk lebih dalam dibanding serangan fisik manapun. Menukar hidup kita semua demi uang recehan, gumam John pelan, namun nada suaranya dingin seperti baja. Barnabas terdiam, tahu betul bahwa saat wajah John berubah seperti itu, maka neraka sedang disiapkan untuk seseorang. Hujan di luar semakin deras, mengaburkan suara mobil-mobil yang melintas. Dunia luar tetap berjalan seperti biasa, padahal badai besar sedang menunggu untuk dilepaskan dari dalam gudang itu. Namun sebelum John memberi perintah balasan, tiba-tiba salah satu anak buah berlari masuk, basah kuyup. "Bos, ada drone tak dikenal mengintai dari tadi. Mereka pasti sudah tahu kita di sini." Semua orang langsung panik. John mengepalkan tangan. Ini bukan lagi sekadar ancaman, musuh sudah bertindak jauh lebih cepat dan berani dari yang ia perkirakan. Itu hanya berarti satu hal, perang sudah tak bisa dihindarkan. John menoleh ke semua orang, suaranya menggelegar namun terkontrol. "Malam ini kita tidak lari. Kita tidak sembunyi. Kita hadapi mereka, dan kita rebut kembali apa yang jadi milik kita." Hujan yang menghantam atap gudang terdengar seperti ribuan burung perang. Di balik sorot matanya yang tajam, tersimpan satu tekad bulat, siapapun yang mengkhianatinya, siapapun yang berani menodai nama besar yang ia bangun dengan darah dan luka, semua akan membayar dengan harga yang sangat mahal. Gudang tua itu kini dipenuhi aura gelisah. Setelah laporan tentang drone pengintai, John Kay memindahkan semua dokumen aset ke ruang bawah tanah yang hanya bisa dibuka dengan sidik jarinya. Namun meski fisiknya bergerak cepat, pikirannya terus berputar liar. Ia memikirkan nama pengkhianat yang baru saja ia lihat di daftar berbahaya itu. Nama yang selama ini ia percaya, nama yang dulu ia selamatkan dari jurang kemiskinan dan dunia gelap. Rasanya seperti sedang menelan besi panas. Di sudut ruangan, Barnabas memperhatikan gelagat bosnya. Seumur hidup bersama John, ia jarang melihat ekspresi seperti itu, tenang di luar, tetapi penuh badai mematikan di dalam. Ia memberanikan diri bicara, "Bos, kalau kita buru dia sekarang, mungkin kita bisa menghentikan informasi yang bocor." John hanya menggeleng pelan, matanya menatap jauh. Pengkhianat tidak bergerak sendiri, Bas. Ada yang membiayai dia, ada yang menjanjikan sesuatu. Malam itu John memanggil seluruh kapten ke ruang rapat rahasia. Suasana tegang, aroma kopi hitam bercampur dengan bau hujan yang merembes dari luar. John membuka laptop dan memutar rekaman dari broker informasi, tampak pengkhianat itu sedang bertemu seseorang di sebuah hotel mewah, membawa map berisi dokumen. "Ini bukan sekadar kebocoran," kata John. "Ini rencana besar. Mereka ingin mengambil seluruh aset gue, dan habisi kita semua." Salah satu kapten, seorang pria berkepala pelontos bernama Remy, maju dengan suara berat. "Bos, kalau lawan kita ini grup yang gue pikir, mereka bukan cuma punya uang, tapi juga perlindungan dari pejabat tinggi. Kita harus hati-hati." John menatapnya tajam. "Kalau mereka punya perlindungan, kita punya keberanian. Kita nggak pernah mundur cuma karena lawan besar." Kata-kata itu menggetarkan ruangan, seakan memberi api pada nyali orang-orang yang mendengarnya.
Ketegangan makin memuncak ketika seseorang mengetuk pintu keras-keras. Para penjaga langsung mengarahkan senjata. Ternyata itu hanya Roni, salah satu anak buah muda, napasnya tersengal seperti habis dikejar ajal. "Bos, rumah aman yang di Ciledug diserang. Mereka bakar semua, kita kalah cepat." Semua orang terdiam. John mengatupkan rahangnya hingga terdengar berderak. Musuh sudah bergerak selangkah lebih maju. John berjalan mendekati jendela, menatap hujan yang jatuh tanpa jeda. "Kalau mereka pikir bisa bikin gue takut, mereka salah besar." Suaranya rendah, tapi penuh determinasi. Bara kemarahan perlahan tumbuh menjadi kobaran api. "Dari sekarang, semua anggota utama kumpul di markas pusat. Kita pindah strategi. Perang ini bukan perang sembunyi-sembunyi lagi." Barnabas maju mendekat. "Bos, bagaimana dengan pengkhianat itu?" Pertanyaannya menggantung di udara, membuat semua menahan napas. John perlahan menoleh, tatapan matanya berubah gelap, seperti malam tanpa bulan. "Dia adalah kunci dari semua ini. Kita tidak akan buru dia sekarang." Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan menggantung seperti tali gantungan. "Kita biarkan dia merasa aman. Kita ikuti jejaknya, dan kita temukan siapa yang ada di belakangnya." Dentuman petir tiba-tiba menerangi ruangan, seolah mengumumkan dimulainya fase baru dalam perang ini. John mengepalkan tinjunya. "Begitu semua nama muncul, barulah kita bergerak." Para kapten mengangguk memahami. Malam itu, keputusan John Kay mengguncang seluruh lingkarannya, bukan sekadar memburu pengkhianat, tetapi mengungkap konspirasi besar yang ingin menghancurkan kerajaan yang ia bangun dengan darah, loyalitas, dan harga diri. Dan ketika waktunya tiba, dunia gelap Jakarta akan kembali bergetar. Pagi itu Jakarta terasa lebih muram dari biasanya. Awan gelap masih menggantung berat seakan tidak mau pergi sejak malam sebelumnya. Di markas pusatnya di sebuah gudang besar dekat pelabuhan, John Kay memimpin rapat besar. Semua kapten berdiri melingkar, wajah-wajah mereka tegang, penuh ketegangan dan amarah. Mereka baru saja kehilangan satu rumah aman, dan itu lebih dari cukup untuk memicu perang terbuka. John berdiri di tengah lingkaran, tubuhnya tegap seperti batu karang yang dihantam ombak ribuan kali namun tetap tak tergoyahkan. Di depannya, sebuah papan besar dipenuhi foto-foto, diagram hubungan, dan catatan tangan. "Mereka sudah menganggap kita lemah," kata John, suaranya berat namun terkendali. "Mereka pikir dengan membakar satu rumah aman, bikin kita jatuh. Padahal, itu cuma membuat gue makin yakin untuk habisin mereka." Para kapten saling pandang, menyadari bahwa keputusan ini akan membawa mereka ke titik tanpa jalan pulang. Remy maju sambil menunjukkan rekaman CCTV yang berhasil ia dapatkan dari lokasi serangan. Rekaman itu menunjukkan kendaraan hitam tanpa plat, dengan pria-pria bersenjata lengkap. "Gerakan mereka profesional, bos. Bukan preman jalanan. Mereka main rapi, teratur, pasti ada backing kuat." Barnabas mengepalkan tangan. "Ini sudah bukan soal uang utang. Ini soal siapa yang berkuasa di Jakarta." John menatap layar itu lama, seolah sedang membaca sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Mereka pakai cara-cara militer, tapi pola pikir premannya masih kelihatan. Ada satu yang sengaja nunjukin jam di lengannya. Simbol lama, gaya lama. John mengerutkan dahi. "Ini geng lama dari utara, yang dulu kita hancurkan. Ternyata mereka masih hidup." Suasana ruangan mendadak membara, seakan masa lalu yang selama ini terkubur mulai bangkit menuntut balas. Salah satu anak buah membawa map berisi data baru. "Bos, grup ini sekarang dikuasai oleh seseorang bernama Rangga Tanuwijaya. Ia investor, punya jaringan luas di bisnis, tapi rumor beredar dia juga jalankan operasi ilegal di balik layar." John terkekeh pendek, dingin. "Rangga, anak muda itu dulu pernah minta perlindungan dari gue. Gue tolong dia waktu dia bangkrut. Dan sekarang dia balasnya begini." Barnabas menatap John dengan raut khawatir. "Jadi pengkhianat yang kita cari, bekerja sama dengan Rangga." John mengangguk pelan. "Dan dia pasti satu-satunya yang tahu aset mana saja yang paling penting buat gue. Itu sebabnya mereka berani gerak." Para kapten merasakan hawa panas amarah yang mulai keluar dari tubuh pemimpin mereka. Di dunia gelap, pengkhianat adalah api yang harus dipadamkan sebelum membakar semuanya. Setelah beberapa detik hening yang menegangkan, John akhirnya berkata, "Mulai malam ini, kita balas." Suaranya rendah tapi tajam, seperti pisau yang baru diasah. "Kita ambil jaringan keuangan mereka.
Kita serang markas kecil mereka dulu, bikin mereka tahu kalau gue belum mati. Semua yang mendengar kata-katanya merinding. Bukan karena ancaman, tapi karena mereka tahu John Kay tidak pernah memberi perintah yang tidak akan dilakukannya dengan brutal dan sempurna. Ketika rapat bubar, John berdiri sendirian di tengah ruangan. Hujan mulai turun lagi, membasahi atap markas. Ia menatap foto Rangga dan pengkhianat itu yang terpampang di papan. Gue kasih lo kesempatan hidup waktu itu, gumamnya pelan. Sekarang, lo berdua bakal gue habisin dengan tangan gue sendiri. Di balik tatapan dinginnya, ada badai besar yang siap meledak kapan saja, dan dunia gelap Jakarta akan segera merasakan getaran perang besar yang baru saja dimulai.